Perkenalkan, nama saya Kapal Sylvanesian dengan NIM 11S22003. Di sini akan mempresentasikan tentang praktikum Pro Week 12, functions dan strings dalam bahasa C. Tantangan praktikum yang pertama adalah panjang string. Fungsi untuk menghitung panjang dari string, di mana string tersebut merupakan parameter dan tidak diperkenankan menggunakan pointer dan fungsi string.h. Jadi di sini fungsi menghitung panjangnya length integer, parameter char string ini. Jadi di sini integer length ini nanti variabel untuk menyimpan panjangnya nanti kita inisialisasi dengan nilai 0. Jadi ini adalah while loop untuk menghitung setiap suku dari array string. Setiap suku dari string. Jadi ini di sini akan mengecek kalau dalam string itu dia berupa kosong atau tidak, karakter kosong. Jadi di sini ini ada slash n karena fungsi getS-nya itu sudah ada bawaan nilainya. Jadi ini tidak kita masukkan supaya panjang string yang dihitung menjadi benar. Jadi str len tidak sama dengan slash n dan str len tidak sama dengan kosong, maka len-nya akan bertambah 1, return len. Pada min-nya deklarasi variabel string. Ini saya buat panjangnya 100, batasnya 100. Lalu di sini masukkan string, input stringnya, ini pakai fget supaya spasinya juga dapat dibaca. Lalu ini integer len, ini untuk penyimpanan len-nya nanti supaya bisa kita output. Len-nya itu adalah length dari string yang kita input tadi. Lalu kita outputkan panjang string persen len. Kita kembangkan. So, kita buat yang di modul saja, saya ada 4 dan kamu ada 8. Di tahun 2023 ada 13 dan belajar Pro bersama ada 22. Itu untuk panjang string. Yang berikutnya ada reverse string, bahwa fungsi untuk menampilkan urutan terbalik dari karakter pada string, di mana string tersebut merupakan parameter. Jadi simpelnya untuk ini kita pakai yang ada di library string.h. Jadi ada string ref str, lalu selebihnya konsepnya sama kayak tadi. Deklarasi string, kita input, kita ini yang ini, karena fgets itu adalah kayak ada session-nya, bawaannya, kita ganti session itu menjadi himpunan kosong supaya nanti kalau misalnya tanpa ini dia, kalau misalnya kita masukkan lebih dari satu kata, dia akan menjadi terkonkatenasi. Ini untuk mencegah itu. Jadi konsepnya yang sama tadi. Setelah kita input, kita masukkan fungsi yang tadi, lalu kita outputkan. Tapi ini versi yang tidak memakai strref, tapi saya tetap pakai dari library string.h. Ini cuman bedanya hanya ngambil string len-nya aja. Jadi ini reverse string, parameternya string itu integer i sama n, n-nya adalah kita assign jadi panjangnya string ini. I-nya itu nanti bantuan di looping. Ini for loop. I sama dengan 0, i kurang dari n per 2 plus ini kayak yang minggu lalu, program saya minggu lalu yang untuk reverse array. Jadi ini n per 2 supaya ini membaikan, konsepnya ini pembaikannya cuma sekali. Kalau tanpa ini dia akan menjadi seperti semula. Jadi hanya memindahkan posisi i menjadi n min 1 min i. Jadi ini hanya membandingkan dan memindahkan array yang awal dengan array yang akhir. Itu aja sih. Ini tem ini ada hanya untuk kayak kontainer sementara. Jadi ini array-nya ini, sukunya array-nya akan disimpan ke sini, baru array-nya diganti menjadi ini, baru array yang akhir menjadi ini.
tem yang tadi, supaya dia terbalik. Kita akan jalankan, ini konsepnya sama hasilnya, jadi kita akan jalankan yang kita akan jalankan dua-duanya saja. Ref, saya jadi Ayas dan kamu itu Maknat di tahun 2023 3202 gitu itu. Lalu belajar Daspro bersama itu. Oke, untuk yang reverse, oh belum dikompil, maaf. Oke, saya dan kamu, ups, maaf, dan kamu di tahun 2023 belajar Daspro bersama. Oke, itu untuk yang bagian reverse. Yang berikutnya adalah huruf kapital. Bahwa fungsi untuk menampilkan perubahan karakter pada string menjadi huruf kapital semuanya, di mana string tersebut merupakan parameter. Jadi ada simpelnya itu di library string.h. Jadi ada string upper. Ini cuman inilah untuk keseruan. Untuk mengubah semua yang kecil menjadi kapital. Ini simpelnya, konsepnya untuk main-nya sama, deklarasi string, kita input stringnya, ini gets, ada gets dia langsung, tapi biasanya pakai gets karena ini tak kenapa gets itu tidak aman katanya. Jadi konsepnya sama, deklarasi variabel, input stringnya, lalu masukkan fungsinya, kita assign fungsinya ke input string tadi, baru kita outputkan. Tapi ada cara lain yang saya buat ini, yang menggunakan tabel ASCII, ASCII. Jadi di sini ya for loop, ya kan? Oke, maaf dari awal aja. Void upper, parameter char string, for loop, i-nya itu integer, inisial saya 0, tidak sama dengan kosong, i plus plus, berarti ini batasnya. Berarti ini nanti semua stringnya itu dibaca. Berarti ini itu yang kosong maksudnya tidak dibaca. Lalu if i ini interval untuk huruf yang kecil, A sampai Z. Kalau A sampai Z karena di tabel ASCII kemarin, ups, mati. Oke, tadi di tabel ASCII kemarin, dia ada, oh ini sih, udah saya catat. Jadi di nomor untuk A sampai Z yang kecil, dia ada 97 sampai 122. Lalu 65 sampai 90 itu bagian yang kapitalnya. Jadi logically 97 kurang 32 menjadi 65 kan? Sampai rentang 122 dikurang 13 90. Makanya logically string itu kalau dia kecil, array itu, maaf, suku array itu berarti huruf itu dikurang 32 aja yang menjadi kapital. Baik, di main-nya dia deklarasi variabel, input variabelnya, masukkan fungsinya, dan outputkan. Kita jalankan. Jadi apa ini? Ini gets nggak mas? Nggak tahu deh. Tidak, katanya dia itu tidak aman. Gets. Oke, kapital kita buat yang, ups. Oke. Saya menjadi kapital semua dan kamu di tahun 2023 belajar Daspro bersama. Oke, konsepnya untuk kapital
ini kapital pakai string apa? Kita coba yang kapit, konsep ASCII tadi. Oops. Apa nih? Oh, yang kalian kompang itu kapital. Oke. Untuk saya dengan kamu di tahun 2023 belajar Pro bersama. Oke, itu untuk huruf kapital. Yang berikutnya adalah jumlah vokal. Buatlah fungsi untuk menghitung banyaknya huruf vokal dari string, di mana string tersebut merupakan parameter. Parameter. Jadi di sini menghitung banyaknya huruf vokal di suatu string. Jadi yang bagian dari kemarin ada yang sama kayak ini, dia mengecek itu vokal atau enggak. Jadi ini fungsinya, ups, kita hapus vokal parameternya string. Ini nanti menyimpan data jumlah huruf vokalnya, nanti kita ini sih kita beri nilai awal 0 supaya bisa terhitung. Integer i ini for loop, batasnya dia panjang dari string itu, lalu bertambah nanti kalau huruf itu, jadi string ini berarti suku ke ini berarti hurufnya. Kalau hurufnya a, e, u, i, a, e, u, oh ini i-nya, ini i-nya kurang. Oke, i-nya udah. A, I, U, E, O, A, E. Ya Tuhan, ada e-nya dua. Oke, iya aturannya. Oke. A, I, U, E, O untuk yang kapital sama A, I, U, E, O yang kecil, maka jumlahnya itu bertambah. Oke, pada main-nya konsepnya sama. Oh ya, kalau jumlahnya pertama return jumlahnya. Konsepnya sama untuk main, deklarasi variabel string, kita input stringnya pakai get supaya dapat dibaca spasinya juga. Ini set n, kita jadikan 0 supaya new-nya tidak terbaca, nanti berpengaruh ke panjang stringnya nanti. Lalu integer jumlah supaya bisa kita outputkan, kita assign, kita deklarasi lagi jumlahnya di sini. Jadi jumlahnya itu adalah fungsi vokal ke string yang udah kita input. Habis itu kita outputkan. Kita akan jalankan. Misalnya di sini aja kita udah. Saya ada 2 dan kamu ada 3 di tahun 2023 belajar Jasper bersama. Oke, itu untuk jumlah vokal. Yang kelima ada. Yang berikutnya adalah palindrom, sebuah kata frasa atau angka atau sebuah urutan karakter yang jika dibaca sama dari depan maupun belakang. Jadi awal tidak sama dengan jadi awal sama dengan akhir. Fungsi palindromnya, parameternya itu adalah string i untuk bentuk looping, len untuk panjang ini len-nya adalah panjang string itu. Void ini void sama 0. Ini adalah void boolean untuk pengecekan dia true atau false dalam kondisi di sini. Ini adalah for loop, i-nya kita beri nilai awal 0, panjangnya, maaf, batasnya sampai len, berarti panjang string itu di plus plus. Kondisi if string yang awal, berarti yang awal tidak sama dengan yang akhir. Ini adalah suku yang terakhir, void-nya 1, berarti ini adalah true. Kita beri if void, kalau void-nya adalah 1, return 0, ini return 0 mengembalikan nilai yang true dari fungsi ini, harus return 1. Ini return 1 berarti mengembalikan nilai yang salah, yang false. Jadi pada main-nya deklarasi variabel string, input stringnya kita pakai get supaya bisa dibaca spasinya. Ini penggantian /n bawaan dari get jadi kosong supaya nanti
panjang dari string input nanti yang benar. Nah, di sini kondisi is palindrom dari string, kita assign fungsi is palindrom tadi. Kalau dia palindrom, maka outputnya palindrom, else bukan palindrom. Kita akan jalankan. Ini sudah saya compile tadi. Kita buat yang di modus saja. Kalau dia palindrom, ini palindrom, ya, bukan palindrom. Naik, bukan palindrom, level adalah palindrom. Itu untuk bagian yang palindrom. Yang ke-6 adalah urutan kata string. Fungsi untuk mengurutkan kata pada string secara abjad dari A sampai Z. Contohnya ini adalah, oke. Oke, ini assign fungsi sort-nya. Sort itu berarti urut, mengurutkan. Sort parameter string IJN, I nanti untuk I sama J bantuan grouping, N-nya itu adalah panjang dari string. Tem ini untuk kontainer sementara, karena konsep pergantian kayak penggeseran gitu. For loop untuk I, kita assign pertama N-1 sama J. Ini I+1 berarti suku berikutnya dari I. Kita bisa. Oke, if ini string compare dari kedua string ini perbandingan antara ini kan awalnya dia 0. Berarti suku pertama, berarti ini perbandingan antara dua suku, berarti kalau misalnya I-nya adalah 0, ini suku pertama dengan suku kedua. Kalau misalnya berikutnya ini adalah suku ketiga dan ini adalah suku keempat. Jadi ini lebih dari 0. Tem ini kayak pergeseran di bagian apa? Gimana tadi? Di bagian reverse tadi. Cuman ini kalau dia ini perbandingannya, kalau yang ini lebih besar dari ini, maka dipindahkan yang ini ke situ. Jadi ini ada perbandingan antara dua suku array. Kalau I-nya lebih besar dari J, maka maka I berada di posisi yang J tadi. Tapi dipindahkan ke kontainer sementara, baru dipindahkan ke situ, ke posisi J yang paling awal. Oh maaf, kalau dia lebih kecil. Maaf. Kalau I lebih besar dari J, maka J-nya yang jadi di awal, I-nya masuk ke kontainer, baru dibuat ke posisi yang tadi. Jadi itu kan untuk pergeseran terus-menerus. Ya, konsepnya tem sama string I sama dengan J, string J sama dengan tem. Jadi pada min-nya, kayak biasa, assign deklarasi variabel untuk apa? String. Ini char word untuk pointer word, karena di sini saya mensortirnya per kata. Jadi masukkan string fgets, ini untuk input stringnya. String ini untuk penggantian size n menjadi 0, dan nanti biar di sini di nya dia benar. Ini word str token, ini karena tanpa ini kemarin dia kalau disortir setelah diurutkan dia jadi tergabung, konkatenasi. Makanya ini buatnya jadi wordnya ini jadi kayak perkata dia. Jadi kita tokenkan string sama spasinya. Jadi ini perkata dia akan disortir, baru setelah kata disortir dimasukkan kata itu, baru ditambah spasi, baru dimasukkan kata berikutnya. Kalau dia lebih dari satu kata. Itulah printf circuitnya. While word-nya itu adalah 0, berarti himpunan kosong. Maka software word-nya itu kita outputkan word-nya. Berarti ini outputnya per kata yang sudah disortir, baru masukkan spasi, baru dimasukkan lagi kata berikutnya. Kita akan jalankan.
Coba yang bodoh saja. Males. ALMS. ALMS. Lalu rajin. Aijern. Oke. Lalu saya belajar. Asia belajar. Oke. Itu untuk bagian yang urutan kata string. Yang ketujuh adalah tetangga string. Bahwa fungsi itu membuat string lain dari inputan string yang diberikan. String lain ini berasal dari karakter sebelum dan sesudah dari setiap karakter pada string. Hanya huruf abjad saja yang diubah. Oke, ada nih. Jadi dia di sini oke. Ini kenapa vokal? Oke, itu saya tidak ganti. Maaf. Oke, integer panjang nih. Ini adalah panjang dari string input tadi. Oh, dari awal ya. Fungsi ini parameter string. Oke, kita assign panjang menjadi panjang dari string length-nya. Jadi ini sebelum, berarti ini looping ya. I nilai awal 0, berarti dari awalnya. Batasnya sampai panjang. Plus. Ini interval A sampai Z untuk yang kapital dan atau untuk berarti ini tergabung ke ini donanya tergabung berarti ini mengecekkan kalau dia berarti ini interval A sampai Z untuk kapital sama yang kecil. Jadi A sampai Z ini konsepnya untuk penggeseran sebanyak satu kali ke kiri untuk sebelum. Tapi kan ini terlink ke tabel C. Nanti kalau dia A dikurangkan maka enggak, kalau Z dia dikurangkan maka menjadi X, bukan jadi A. Makanya kalau kita geserkan Z harusnya menjadi A kan. Tapi untuk ini terlink ke 14C, kalau kita kurangkan 1 menjadi X. Maaf, bukan X. Apa teh? X, Y, Z. Y. Jadi di sini kita gantikan aja langsung. Kalau dia suku ray-nya itu adalah Z, kita menjadikan Z itu jadi A. Lalu, else if ini untuk yang kecil dan ini untuk yang kapitalnya. Else-nya berarti ini untuk setiap dari ini cuman bermasalah di Z-nya. Maka, oh enggak, ini sudah maaf. Oke, yang sebelum, kenapa langsung ke situ tadi? Jadi A, kalau yang sebelum itu menjadi A-nya. Kalau A dikurangkan 1, dia menjadi kayak simbol menurut berdasarkan tabel C. Jadi kalau misalnya dia huruf A, kita gantikan aja menjadi Z. Ini untuk yang kecil, untuk yang kapital. Else, kita kurangkan aja selebihnya menjadi kurang satunya. Berarti geser kiri sebanyak satu kali. Else, ini else, berarti ini kalau tidak memenuhi, print aja yang aslinya. Lalu yang asli untuk berarti sama dengan inputannya nanti. Lalu yang sesudah, ini pergeseran ke kanan sebanyak satu kali. Nah, ini for loop. I sama kayak tadi. I nilai awal 0, batasnya sampai panjang, I plus plus. If ini interval A sampai Z untuk kapital sama yang kecil. Ini konsepnya sama kayak tadi. Kalau kita ketemu Z, kita tambahkan 1. Kita geser ke kanan 1, karena dia terlink ke tabel C, dia akan menjadi simbol. Makanya kalau kita buat Z, kalau kita dapat Z, nanti kita gantikan menjadi A saja. Ini untuk yang kecil, untuk yang kapitalnya. Lalu, selain dari Z tadi, kita bisa tambahkan 1, kita geser ke kanan sebanyak 1 kali. Lalu print yang aslinya, kalau ini tidak terpenuhi. Oke, di main-nya konsepnya sama, deklarasi ini teks, ini untuk stringnya, kita input stringnya, lalu kita pakai ini pergantian size n jadi kosong, supaya nanti panjangnya itu dihitung pas, lalu name-nya kita buat, kan di sini, karena saya buat outputnya di
void name ini, makanya ini kita buat name teksnya aja. Kita akan jalankan. Oke, bisa kita buat di modul saja. Abdullah. Oke, benar semua. Lalu Abdullah. Baik. Itu body. Oke, Bang. Oke, Abdullah baik. Oke, itu semua. Oke, kita coba nama saya. Kalau file. Dan file. Dan siapaan. Oke, itulah untuk bagian yang tetangga string. Baik, yang terakhir adalah perjalanan pulang. Fungsi untuk menerima inputan berupa arah dalam bentuk string. Selanjutnya tentukan apakah arah yang diberikan benar atau salah. Inilah ilustrasinya, start sampai end ke sini. Jadi di programnya, oke, ini deklarasi untuk fungsi. Ini path-nya, ini pulang. Ini ada dua fungsi. Jadi ini path untuk melacak posisinya di posisi X sama Z, X sama Y. Ini untuk input stringnya nanti, untuk arahnya. Jadi kita buat ke arahnya dulu ya. Void pulang, parameter string, berarti arahnya ini. Kita beri nilai awal untuk X sama Y, berarti dari startnya itu adalah 0,0. Ini looping, batasnya adalah panjang dari string nanti, I++, inisialisasi. Beri nilai awal I adalah 0. Jadi ada 4 input, R untuk kanan, T untuk atas, L untuk kiri, B untuk bawah. Jadi, oke, pertama untuk misalnya dia L, R, berarti untuk X-nya berarti dia bertambah kan, 1 untuk ke sebuah X. Jadi, X-nya, berarti ini dulu ya, ini kita abaikan dulu bentar. Jadi, X-nya itu, kalau dia true, ini sama dengan 1, berarti dia, ini sebenarnya boolean. Kalau dia true, nanti di sini dia, karena ini return 1. Kalau dia 1, berarti true, maka X-nya bertambah 1. Else break, untuk yang L nanti, ini kita abaikan dulu. Untuk X-nya dia return 1, kalau dia L, enggak maaf, ini cuma parameter. Kalau dia nanti input L, dia return 1 seperti ini, maka Y-nya akan bertambah 1. X-nya akan berkurang 1. Lalu berikutnya adalah T untuk ke atas. Kalau dia true, maka Y-nya bertambah 1. Kalau dia B, kalau dia true, maka Y-nya berkurang 1. Karena di sini dia kan, kalau ini X0, Y0, 0,0, berarti ini X1, Y0. Ini 1,0, 2,0, 3,0, ini Y1, ini Y2, ini X4, berarti ini tadi kan X3,0, 3,1, 3,2, ini 4,2. Jadi N-nya itu adalah di 4,2. Jadi kalau di posisi X4, Y2, 4,2, maka sudah benar, sudah sampai ke N, else salah. Oke, berikutnya fungsi path, parameter char arah yang kita input nanti, posisi X sama Y-nya. Ini cuma pelacakan berdasarkan sketsa ini, pelacakan posisi kita sudah di mana sekarang. Kalau ini kan waktu di sini ini cuma series dari if else. Dari start dia X0, Y0, 0,0. Ini arahnya cuma bisa ke kanan, maka return 1. Selebihnya tidak ada arah lagi, maka return 0. Yang selanjutnya adalah ketika di X1, Y0, arahnya ini dari sini ada ke kanan, ada ke atas, ada ke kiri. Jadi ketiga itu return 1, true. Else selebihnya itu adalah 0. Lalu kondisi ketika di 2,0, arahnya ada ke kiri, ke kanan, dan ke atas. R, T, dan L. Mereka tiga-tiganya return 1 atau true. Selebihnya false.
selain dari itu false. Ketika di posisi 3,0 ada arah T ke atas dan L ke kiri, maka yang kedua itu return 1. Di posisi 1,1 ada arah BTR, berarti bawah, ke atas sama ke kanan. Ketiga itu ada return 1. Selanjutnya di posisi X1Y2, berarti di sini ada arah ke bawah sama ke kanan. Ke kanannya tapi ke sini. Maka keduanya itu ada return 1. Ketika di X2Y1, berarti di sini, di tengah-tengah ini, ada arah ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Ketiga itu ada return 1 atau true. Ketika di posisi X3Y1, berarti di sini, ada arah bawah, kiri, dan atas. Maka ketiga itu return 1, selain dari itu 0. Ketika ketika di posisi 3,2, berarti di sini, ada arah L, ada ke kanan, ada jalan ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Makanya dari kanan ada, kiri sama bawah itu return 1. Ketika sudah di 4,2, kan bisa mundur ke kiri kan? Makanya ada L, return 1. Selebihnya false. Oke? Terlebih tadi, kalau di bagian R-nya, ini cuma eksepsi, ini cuma pengecualian ke posisi 1 X1Y2 dan X3Y2. Jadi, kalau di sini ada arah kanan dan bawah kan? Tapi pada kanannya, kan awalnya dia selebih kayak lain. Kalau dia true, maka kalau return yang tadi di fungsi path tadi, dia true, maka bertambah 1. Tapi pengecualian di sini, kalau dia ke kanan, maka bertambah 2. Langsung ke sini, ke 3,2. Maka kita dankan kalau dia misalnya X-nya di posisi 1,2, berarti X-nya 1 dan Y-nya 2. Ketika keduanya itu terpenuhi, maka X-nya itu bertambah 2. Baiklah, lalu di posisi 3,2 ada arah ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Yang ke kiri itu, dia kan kalau dia ke kiri, langsung ke 1,2. Maka kita include-kan, kita dankan ketika posisinya X-nya itu 3, Y-nya itu 2, maka X-nya itu berkurang 2. Baiklah, itu selebihnya untuk kondisi perjalanan pulang. Di main-nya dia, di sini kayak biasa, deklarasi string, kita assign 100, ini input stringnya, kita masukkan fungsi pulangnya, lalu kita return, dan sudah teroutput nanti dari sini ya, dari fungsi pulang. Kita akan jalankan. Oh ya, min ini nggak ada. Jadi gue lupa. Pulang. Oke, kita coba yang di modul saja. RR kanan 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 TTR benar, FTTTRR salah, FTR BR TLL TRR benar, RR RR itu salah. Oke, baik. Kalau kita coba kering-kering dulu. R T T R B B L L, ya kan? Lalu di sini T T R B B L L T T R R akan menjadi benar. Ini kering 2 kali tadi saya buat. Baiklah, itu untuk praktikum week 12. Sekian dan terima kasih.